Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel atau teks dalam suatu media, bisa surat kabar atau media online. Isi teks editorial yakni pendapat dari pimpinan dan redaktur media tersebut tentang suatu masalah yang sedang memperbincangkan atau viral. Dalam teks editorial ini, informasi yang terdapat di dalamnya berupa fakta dan opini. Yang kedua, ada struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini, pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Pokoknya, berita yang lagi hangat-hangatnya dibahas. Yang kedua, ada penyampaian pendapat atau argumentasi. Struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Di dalamnya bersifat fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Kemudian, penulis akan mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangnya, sehingga tanpa berpihak sesuai dengan isi teks editorial. Tujuan argumentasi untuk mempengaruhi serta meyakinkan pembaca. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang bagian terakhir teks editorial yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, setelah itu kita memasuki kaidah kebahasan teks editorial yang terdiri dari yang pertama, kata populer, kedua, kata ganti petunjuk, ketiga, konjungsi kausalitas, keempat, kalimat retoris, keenam, kalimat fakta, dan ketujuh, kalimat opini. Nah, kata populer pertama adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Yang keempat, ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh jawaban. Loh, terus buat apa dong? Kalimat retoris bertujuan agar pembaca berempati dan fokus terhadap isu yang sedang dibicarakan. Lewat kalimat retoris, diharapkan pembaca termotivasi untuk melakukan suatu atau berubah pikiran. Yang kelima, ada kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya. Biasanya didukung dengan kata data kuantitatif berupa angka atau grafik. Kalimat fakta bersifat objektif dan menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Yang keenam, ada kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, tidak didukung oleh data, dan sulit dibuktikan kebenarannya, ditandai dengan kata sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, sebaiknya, harus, atau seharusnya. Nah, sekian dari saya. Bila saya ada kesalahan cakap, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya.